Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar setiap kita memiliki roh yang antusias, serta haus dan lapar akan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini, jemaat telah saling memberkati satu sama lain dengan memberikan bantuan berupa uang, beras, dan bahan pokok lainnya. Penyaluran bantuan ini sudah dilakukan beberapa kali dan sudah diterima oleh jemaat dengan penuh sukacita. Kita yakin dan percaya bahwa setiap taburan yang sudah diberikan niscaya akan menjadi berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Kegiatan lain yang dilakukan selama pandemi ini adalah kegiatan berbagi kasih dengan memberi makan orang-orang yang membutuhkan yang berada di jalanan. Dimulai dengan membeli bahan makanan, memasak, hingga membagikannya dengan melibatkan dewasa muda yang juga terkena dampak COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kami menghimbau agar setiap jemaat yang Tuhan gerakkan untuk terlibat memberkati orang yang lebih membutuhkan, bermurah hati, dan mempedulikan orang lain. Tujuannya agar setiap kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar di tempat kami beribadah, kami pun merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu, 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namamu, Engkau hadir. Ketika Engkau hadir, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru, memberikan hikmat, memberikan pencerahan, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan, dan memberikan segala yang terbaik Tuhan, yang dibutuhkan umat manusia. Kami mau membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik saudara dan saya boleh beribadah. Saudara, kali ini kita akan belajar bersama-sama di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Biar kita menyimak belajar bersama-sama. Temanya adalah lebih berguna. Saudara, tidak ada sesuatu yang membahagiakan manusia kecuali manusia itu berguna. Sehina apapun, sekecil apapun, kalau seseorang itu berguna, maka saudara, orang itu akan bergairah, orang itu akan semangat, orang itu akan bahkan berlari-lari mencapai tujuan yang baik. Dan saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, bunyinya demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian firman Tuhan. Dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih berguna, tadinya berguna, lebih berguna, berarti ada sesuatu yang luar biasa, ada penambahan yang signifikan. Saudara, memang ada perubahan yang sangat besar dalam pelayanan. Kalau dibandingkan, artinya kalau ada pembanding di sini dikatakan sebelum Yesus naik ke surga dan sesudah Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid mendengar pengajaran Yesus dan perintah Yesus secara langsung. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, murid-murid harus belajar mendengar pengajaran maupun perintah langsung, bukan dari Yesus tetapi dari Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid dilatih bersama Yesus, melayani bersama Yesus, pergi bersama Yesus, makan bersama Yesus. Tetapi sesudah Yesus naik, murid-murid dilatih untuk peka terhadap tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid mendengar dan melihat dengan telinga dan mata jasmani. Tetapi saudara, sesudah Yesus naik, murid-murid harus melatih mendengar, melihat, memakai telinga dan mata rohani. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid begitu bergantung kepada kehadiran jasmaniah Yesus. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, murid-murid harus bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, kuasa dan mujizat terjadi di tempat di mana Yesus melayani. Artinya terbatas di Israel pada waktu itu atau di Timur Tengah. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, saudara, kuasa dan mujizat bisa terjadi di mana-mana, di mana anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus melakukan pekerjaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali adalah lebih berguna ketika Yesus naik ke surga. Dia
mengirimkan penolong buat saudara dan saya. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur yang dikirimkan Yesus buat saudara dan saya. 3 hal kita belajar di sini. Roh Kudus diberikan atau Roh Kudus dicurahkan menurut Yohanes pasal 16 di sini. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, dikatakan. Saudara, jelas di Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16, Tuhan perintahkan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada semua orang. Setiap orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Jadi hanya 2 pilihan, saudara. Mereka yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Nah saudara, untuk membuat orang itu menjadi percaya, itu tidak serta-merta begitu mendengar kabar langsung percaya, saudara. Untuk bisa meyakinkan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mengalami keselamatan, itu kasih karunia, pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Memang Tuhan mengutus murid-murid, mengutus saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik. Tetapi perihal sampai orang bisa percaya, bisa insaf, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38, ini khotbah Petrus di Yerusalem sesudah pencurahan Roh Kudus. Orang-orang datang berbondong-bondong dari berbagai kota, dari berbagai negara, berkumpul di Yerusalem, saudara, di hari Pentakosta itu. Dan ini cuplikan daripada khotbah Petrus. Waktu Petrus berkhotbah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi waktu itu orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan orang-orang menganggap mereka mabuk, padahal masih pagi. Nah saudara, berbahasa roh waktu itu. Murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akhirnya salah satu murid yang namanya Petrus bangkit dan berkhotbah tentang Yesus Kristus yang disalib, Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang naik ke surga, Yesus Kristus yang menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, saudara. Waktu itu dijelaskan tentang Roh Kudus itu. Dan saudara, Petrus yang diurapi Roh Kudus, saudara, membuat orang yang mendengar dapat insaf, menyadari bahwa hidupnya berdosa, menyadari bahwa hidupnya ada kesalahan, menyadari bahwa mereka butuh pengampunan. Itu sebabnya ketika mendengar khotbah daripada Petrus, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, supaya kami beroleh selamat? Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Saudara, setiap saudara juga yang mendengar saat ini, engkau yang diinsafkan Roh Kudus tentang dosa, di mana saudara belum pernah menerima keselamatan, buka hatimu, saudara. Biar Tuhan bekerja melalui kuasa Roh-Nya. Saudara mengalami keselamatan, saudara mengalami hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita percaya Roh Kudus akan menginsafkan dosa dunia, saudara. Menegur, menemplak, menusuk hati manusia untuk bertobat.
Jika orang tidak mau bertobat atau tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, maka dosanya tidak bisa diampuni. Jadi dua pilihan saja, mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan atau tidak. Bagi mereka yang percaya, beroleh hidup yang kekal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya akan dihukum di dalam kebinasaan kekal. Saudara, bahkan dijelaskan di dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, dikatakan dosa apapun hujat manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Seperti apa ya menghujat Roh Kudus itu, saudara? Kembali, saudara, firman disampaikan, kuasa Roh Kudus bekerja. Yang menginsafkan manusia adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saudara, kalau Roh Kudus itu dihujat, maka tidak ada lagi pengampunan. Seperti apa orang yang menghujat Roh Kudus itu? Saudara, mereka yang menolak pengampunan akan dosa yang ditawarkan Yesus Kristus. Mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penolakan terus-menerus yang terus berkelanjutan, saudara. Ketidakpercayaan, bahkan hal yang disengaja, seperti juga yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, saudara, yang mengeraskan hati. Ya, juga mereka yang sengaja sesudah diterangi kebenarannya undur, yaitu murtad, saudara. Tidak mau mengakui penebusan Yesus. Kitab Ibrani katakan melakukan hal yang menyalibkan Yesus kedua kali, dikatakan begini. Nah, saudara, mereka tidak lagi beroleh pengampunan. Mereka yang memberontak kepada Allah. Mereka yang sengaja, saudara, berdosa menyembah berhala, menggantikan posisi Allah dengan benda, dengan jabatan, dengan berbagai hal yang menggantikan posisi Allah, melebihi daripada Allah. Saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Kita utamakan Tuhan, kita hargai Tuhan, kita hargai juga, saudara, Roh Kudus yang dicurahkan, yang bekerja hari-hari ini di seluruh dunia. Ya, tujuannya apa? Menginsafkan manusia akan dosanya, supaya datang kepada Tuhan dan bertobat, saudara. Mari kita terus berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa, buat kasih Tuhan terhadap semua manusia yang jatuh di dalam dosa. Dan saudara, mari kita peka akan tuntunan Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 juga berkata demikian, saudara. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi semua pelanggaran terhadap hukum Allah itu dosa, saudara. Tetapi ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, tentang dosa yang mendatangkan maut, ya, aku tidak mau kamu berdoa. Jadi kalau orang melakukan salah, ya, mencuri, bohong dan lain sebagainya, sadar, ya,
butuh doa pengampunan. Tuhan ampuni saudara. Tetapi saudara, dosa tidak percaya kepada Yesus, dosa yang tidak mau menerima pengampunan dari Yesus, dosa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak bisa diampuni. Ya, satu hari pernah ada anak muda yang diajak juga anak muda untuk konseling dengan saya. Waktu saya mulai konseling, pemuda itu mengungkapkan sakit hatinya, kecewanya dengan bos di tempat dia kerja. Dia ungkapkan, saudara, saya kecewa dengan bos saya karena bos saya tidak fair dan lain sebagainya. Jadi kepahitan dengan bosnya, dengan teman-temannya di kantor. Kemudian dia juga cerita, dia kecewa dengan orang tuanya karena orang tuanya pilih kasih. Dan terakhir dia katakan, saya juga kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Ya, saya katakan, saya tidak mau lanjutkan konseling dengan kamu. Untuk apa? Sebab saya mau berdoa, yang bisa memberkati kamu, yang bisa memulihkan kamu hanya Tuhan. Tapi kalau kamu kecewa sama Tuhan, kamu menolak Tuhan, kamu tidak percaya Tuhan, untuk apa saya lanjutkan? Silahkan kamu pulang. Jadi saudara, kita melihat kekerasan hati seringkali membuat penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita minta anugerah daripada Tuhan, kelembutan daripada Tuhan, agar saudara dan saya insaf akan dosa dan kita boleh datang kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara, Roh Kudus diberikan untuk menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara, di dunia ini banyak kebenaran-kebenaran. Tapi saudara, kebenaran-kebenaran di dunia ini, bahkan kebenaran dari manusia kepada manusia yang lain, banyak kebenaran itu adalah kebenaran palsu. Bagaimana mereka membenarkan dirinya. Nah, Roh Kudus saudara akan menunjukkan kepalsuan-kepalsuan, membongkar, mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan yang mereka pegang, dan saudara membuka kebenaran agar mereka mengakui kepastian kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 3, bunyinya demikian, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi jelas saudara, orang-orang yang menganggap dirinya benar, orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, saudara, tidak beroleh kasih karunia. Seperti ada di dalam kisah di kitab Injil ditulis, ada orang pemungut cukai dan orang Farisi berdoa. Orang Farisi berdoa, Tuhan, aku rajin membaca firman, rajin berdoa, puasa, memberi persepuluhan dan lain sebagainya. Ya, jadi doa kepada Tuhan dengan menengadah kepada Tuhan, merasa dirinya baik dan benar. Tapi si pemungut cukai saudara berdoa dengan menunduk. Ya, Tuhan, saya orang berdosa yang membutuhkan Engkau. Ya, saya orang yang jahat, saya orang yang membutuhkan Engkau karena hidup yang tidak benar. Firman Tuhan katakan, kedua orang ini pulang, pemungut cukailah yang dibenarkan. Karena saudara, dia datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa, bukan membenarkan diri. Hati-hati saudara dengan kondisi yang seringkali kita ini membenarkan diri, seolah-olah kita ini baik. Kitab Yesaya menulis saudara, bahwa kebenaran manusia, kesalehan manusia
itu seperti kain kotor. Gak ada yang baik, saudara. Ya, gak ada yang baik. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus, saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, apa kurang hebat secara posisi di dunia Rasul Paulus, saudara? Dia orang yang cerdas, ahli Taurat, jabatannya tinggi. Tentu karena jabatan tinggi juga kekayaan cukup. Dia bahkan orang yang sangat cerdas. Tetapi saudara, kecerdasan, pangkat, ya, dibandingkan pengenalan akan Tuhan, tidak ada arti apa-apa. Bahkan semua prestasinya dianggap sampah, saudara. Dan dikatakan, aku sekarang ini dibenarkan bukan karena melakukan atau menaati hukum Taurat, bukan karena menaati hukum-hukum agama, melainkan dikatakan karena aku dapat anugerah daripada Tuhan. Percaya bahwa Yesuslah kebenaran itu yang sanggup membenarkan. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena jasa saudara dan saya, tapi saudara dan saya dibenarkan karena kita percaya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan posisi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya percaya, saudara dan saya ditebus dosanya, dipakaikan pakaian kebenaran. Jadi di hadapan Tuhan, saudara dan saya seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Itu luar biasa sekali. Anugerah Tuhan, saudara, itu saudara dan saya dibenarkan. Ya, jadi betapa bersyukurnya adanya Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Jangan memakai kebenaran kita sendiri, tapi biar kita memakai kebenaran Allah dengan cara apa? Kita percaya kepada Dia bahwa kita sudah dibenarkan dan kita seharusnya hidup di dalam kebenaran, saudara. Bahkan dikatakan tadi, saudara, ya, menginsafkan dunia akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, Yesus sendiri katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah kebenaran. Dia diangkat ke surga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan Dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Yesus adalah kebenaran. Hal yang ketiga, saudara, Roh Kudus diberikan untuk menginsafkan dunia akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jelas, saudara, ya, manusia dikatakan di Ibrani 9 ayat 27 sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi siapapun saudara dan saya, cepat atau lambat, satu hari nanti akan mati. Dan sesudah itu kita akan menghadap tahta daripada Tuhan untuk dihakimi. Dihakimi bukan berdasarkan perbuatan baik dan jahat saudara dan saya, tapi apakah saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus atau tidak? Karena saudara, kembali tadi, semua kebenaran manusia
itu seperti kain kotor, tidak ada arti apa-apa. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan memakai kebenaran kita sendiri. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, saudara. Ini jaminan buat saudara dan saya bahwa semua orang yang ada di dalam Yesus tidak dihakimi lagi, karena saudara dan saya sudah dibenarkan. Nah, saudara, siapa-siapa yang akan dihakimi, saudara? Yaitu mereka yang menolak kebenaran, yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 3-4 bilang begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Siapa-siapa, saudara? Yaitu mereka yang menolak berita Injil. Kenapa menolak berita Injil? Ternyata mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu sebabnya bagi saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan, diberi otoritas oleh Tuhan melalui firman dan Roh Kudus, mari kita juga berdoa agar kuasa Roh Kudus, kuasa firman-Nya menerobos orang-orang yang dikuasai si jahat, saudara. Ilah zaman ini merajalela, membutakan mereka, pikiran mereka, sehingga apa? Tidak bisa menerima berita Injil yang adalah Kristus, gambaran Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi saudara, musuh saudara dan saya bukan orang-orang, bukan orang di sekitar kita, tapi musuh saudara dan saya adalah kuasa si jahat yang sedang merajalela, bekerja membutakan mata rohani orang-orang yang akan binasa. Kita minta anugerah daripada Tuhan. Dan saudara, kita yang sudah percaya kepada Yesus, ya, dikatakan orang yang percaya kepada Yesus, biar kita, saudara, mengalahkan, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9 berkata begini. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis. Sebab iblis berdosa sejak semula. Untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Saudara dan saya yang percaya Yesus, saudara, ada benih ilahi dalam hidup saudara dan saya. Biar setiap hal yang Roh Kudus tunjukkan, kita menjadi insaf, mudah mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Allah itu setia. Ketika saudara dan saya mengakui dosa kita, Dia mengampuni. Ya, luar biasa, saudara. Dan mari, saudara, kita berkemenangan, ya, akan ada penghakiman dan kuasa roh jahat sudah dihancurkan, ya. Yohanes pasal 12 menulis ayat 31-32. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang di dunia ini dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Lalu anak manusia akan diangkat dan digantungkan di atas bumi. Ketika hal itu terjadi, aku akan membuka jalan supaya setiap orang bisa datang kepadaku. Jadi peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib itu adalah peristiwa kuasa si jahat dihancurkan, kuasa si jahat dikalahkan. Saudara dan saya yang lahir dari Allah, yang menerima
Yesus sebagai Tuhan, menjadi anak-anak Allah, saudara dan saya dapat mengalahkan dunia. Dengan cara apa? Kita beriman kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Nah saudara, kembali 3 hal yang kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan, saudara, untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Biar setiap kita membuka hati, dan saudara, saatnya saudara dan saya ada dalam perubahan yang sangat besar. Ya, tidak kebetulan masa pencurahan Roh Kudus di 2020 ini juga masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Biar ini juga menjadi momentum yang besar, perubahan yang besar dalam dunia roh, saudara. Ada sesuatu melalui kuasa Roh Kudus, anak-anak Tuhan akan dipakai dengan luar biasa. Karena saudara dan saya bergantung dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya percaya akan ada banyak kesaksian, ada banyak mujizat, ada banyak tanda heran terjadi. Mari kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu buat kebenaran firman. Hari ini Tuhan, memperingati di seluruh dunia Tuhan, pencurahan kuasa Roh-Mu. Roh Kudus-Mu Engkau telah curahkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, saatnya Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Roh-Mu memanifestasikan karunia-karunia. Pakai anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Biar kami bergantung kepada kuasa Roh-Mu yang Kau berikan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Insafkan dunia akan dosa, insafkan dunia akan kebenaran, insafkan dunia akan penghakiman Tuhan. Bahwa satu-satunya keselamatan datang dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami membuka hati kami untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kami beroleh keselamatan yang kekal. Dan tuntun kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Biar kami bekerja, kami melayani dalam tuntunan Roh Kudus. Kami boleh memanifestasikan kuasa-Mu, memanifestasikan dimanapun diperlukan. Biar karunia-karunia bekerja dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sadarkan kami bahwa manusia akan sekali nanti akan mati dan dihakimi. Tapi kami bersyukur Tuhan, ketika kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kami tidak ada di dalam penghakiman, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tiap-tiap pribadi. Biar kami jadi alat-Mu Tuhan di hari-hari ini. Jadi alat kepujian-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan pada-Mu. Di dalam nama Yesus yang penuh anugerah. Mari saudara, kedangkan tangan-Mu, siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dengan membawa anugerah, membawa kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.
Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.